Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la ba'dah. Bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghujani majlis ini dengan rahmatnya. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan maghfirahnya. Tidak berdiri dari majlis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, berkat salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau pisahkan kami dari majlis ini terkecuali engkau ampuni dosa-dosa kami. Kau terima seluruh doa-doa kami. Dan insya Allah tidak berpisah dari majlis ini terkecuali kita dijadikan hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tercantum nama-nama kita kelak sebagai penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, akhina fillah, Kiai Haji Fakhrullah dan segenap keluarga. Yang saya muliakan juga akhina fillah Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf, Al-Habib Hussein bin Yahya, Al-Habib Alwi Al-Haddad, Al-Habib Ali Al-Hasni, dan segenap para habaib lainnya. Yang saya muliakan Kiai Hanan, pengurus jajaran Jum'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah, segenap pengurus Jum'iyah Nahdlatul Ulama, para alim ulama hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sebagaimana kita di dunia dikumpulkan di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, bersama Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak melangkah kaki kita ke majlis ini, tidak berkumpul kita di majlis ini, tidak tergerak hati kita untuk menghadiri majlis ini, tidak terlaksana majlis ini, terkecuali itu semua dilandasi dengan rasa cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya kita dari berbagai macam tempat di tempat ini semua dikarenakan cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di majelis ini tak lain karena cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya kita berjam-jam duduk di majelis ini tak lain terkecuali karena rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada manusia yang paling mulia, cinta kita kepada manusia yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang abadi, dengan pujian yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Manusia yang berakhlak mulia, manusia yang paling mulia, manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghulu para nabi, manusia yang menjadi kekasih Allah, manusia yang diciptakan surga karenanya, manusia yang diciptakan dunia karenanya, manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama diciptakan dan menjadi penghulu para nabi,
menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang karenanya kita yang duduk di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebaik-baik umat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Manusia yang siang dan malamnya memikirkan umatnya, manusia yang menghabiskan waktu malamnya berjam-jam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang baik untuk umatnya. Manusia yang menghabiskan seluruh waktunya bukan untuk keluarganya, akan tetapi menghabiskan seluruh waktunya, ia korbankan jiwa dan raganya demi umatnya. Sebagaimana juga diriwayatkan bahkan saat beliau wafat, yang ada di benaknya bukan hartanya, bukan istrinya, bukan anaknya, melainkan kita yang duduk di majelis ini disebut-sebut oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati. Manusia di mana ketika masa hidupnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menghias mata mereka dengan memandang wajah yang lebih terang daripada bulan purnama. Tak seorang pun daripada salangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang rela berpisah dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik majelis adalah majelis beliau. Sebaik-baik tempat duduk adalah duduk bersama beliau. Sebaik-baik solat adalah solat di belakang beliau. Sebaik-baik perkumpulan adalah berkumpul bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpisah sesaat pun, terkecuali para sahabat terbakar hatinya dengan kerinduan yang luar biasa untuk kembali berjumpa dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan Thauban radhiyallahu taala anhu, baru sesaat pisah dengan Rasulullah, baru sesaat meninggalkan rumahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi ke rumah Rasulullah dengan wajah yang sedih, dengan wajah yang muram. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malaka ya Thauban?" Ada apa denganmu wahai Thauban? Baru saja kau pulang dari rumahku sesaat dan kini kau kembali lagi. Kau keluar dari rumahku dengan wajah bahagia, dengan senyum yang indah. Namun mengapa kau kembali ke rumahku dengan wajah yang muram, wajah yang gelisah, wajah yang sedih? Maka Thauban radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, kami bahagia hidup di dunia ini karena bisa berjumpa denganmu. Tidak ada artinya kami hidup di dunia ini jikalau tidak dapat berjumpa denganmu Nabi Muhammad." Lantas kami berpikir, jikalau aku mati dan jikalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku masuk ke dalam surganya, apakah aku ditempatkan di surga yang sama denganmu ya Rasulullah? Engkau Habibullah, engkau kekasih Allah, surga diciptakan untukmu, pastilah engkau diletakkan di surga yang paling mulia, surga yang paling tinggi, surga yang paling istimewa. Sedangkan saya Thauban, sedangkan kami para sahabatmu ya Rasulullah, pastilah diletakkan di surga yang paling bawah. Kemudian Thauban berkata, "Ya Rasulullah, untuk apa kami masuk ke dalam surga jikalau di surga kami tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah?" Ini ucapan tidak mungkin keluar dari lisan terkecuali lisan orang yang cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Surga tak penting buat sahabat Rasul. Para sahabat Nabi Muhammad masuk ke surga bukan untuk menikmati nikmatnya surga. Para sahabat Nabi Muhammad berdoa untuk masuk surga agar dapat berjumpa dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang luar biasa ini menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menjawab pertanyaannya dijawab langsung oleh Sang Maha Pencipta, Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh.
turunlah Jibril alaihi salatu wassalam membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kabar baik datang dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kelak di hari kiamat dibangkitkan dan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan paling nikmat adalah berkumpul dan bersandingan dengan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan nama-nama kita sebagai orang-orang yang kelak dikumpulkan bersama para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita juga orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan berjumpa dengan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tertimpa musibah besar sebagaimana mereka tertimpa musibah dengan wafatnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya Nabi Muhammad, mereka pulang ke rumah sebentar sudah rindu, sudah gelisah ingin kembali berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang saat itu berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak sedih sepeninggalmu? Bagaimana mungkin kami tidak menangis? Sedangkan pelepah kurma, batang kurma yang kau jadikan sandaran ketika engkau berkhutbah Jumat, dan ketika umat Islam bertambah banyak maka kami buatkan engkau mimbar yang baru, dan engkau tidak lagi bersandar dengan tiang yang kami buat dari pelepah kurma. Dan ketika beliau sedang berkhutbah Jumat maka satu masjid Rasulullah mendengar suara tangisan, tangisan seperti tangisan anak kecil, tapi tidak ada anak kecil di masjid Rasulullah. Ternyata tangisan tersebut keluarnya dari pelepah kurma, batang pohon yang biasa disandari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon menangis karena berpisah hanya 3 jengkal dengan Rasulullah, sebagaimana biasanya ia disandari oleh baginda Muhammad. Tapi saat itu baginda Muhammad telah memiliki mimbar yang baru, berpisah cuma 3 jengkal. Pelepah kurma tersebut menangis dan seluruh para sahabat Rasulullah mendengar tangisan tersebut. Nabi yang maha rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, ketika sedang berkhutbah Jumat yang menjadi syarat syahnya sholat Jumat, beliau berhenti, turun dari mimbarnya, beliau mendekat ke pohon tersebut, beliau peluk itu pohon. Karena kasih sayangnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk manusia, akan tetapi beliau diutus rahmatan lil alamin, untuk seluruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Beliau peluk, dan para sahabat meriwayatkan tangisan itu sedikit demi sedikit berhenti, sedikit demi sedikit hilang, sehingga tak terdengar lagi, seakan-akan seorang anak bayi yang sedang disapih atau disusui dengan seorang ibunya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memindahkan mimbarnya yang tadi di depannya sejarak 3 jengkal, dikembalikan tepat di sebelah pelepah kurma tersebut. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Jumat tetap menaiki mimbar yang baru dan tetap bisa bersandar di pelepah kurma sebagaimana minggu-minggu sebelumnya, karena kasih sayang beliau walaupun kepada pohon kurma yang dijadikan tiang penunggang masjid. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Itulah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan umatnya, tidak rela kenyang umatnya dalam keadaan lapar. Kalau beliau mau, beliau sudah seringkali didatangi dengan para malaikat, ditawarkan, "Ya Rasulullah,
Jikalau engkau menghendaki maka gunung Uhud ini akan berubah menjadi emas untukmu ya Rasulullah. Tapi beliau tidak mau. Beliau hidup di muka bumi ini bukan untuk cari kekayaan, akan tetapi hidup di muka bumi ini untuk menyebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan suatu ketika beliau keluar di siang hari, di tengah jalan beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma akhrajaka ya Abu Bakrin?" Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di siang hari yang panasnya luar biasa? Penduduk Madinah saat ini gak ada yang keluar karena panasnya luar biasa. Kok kamu keluar di siang hari? Apa yang membuatmu keluar? Dijawab oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, "Akhrajanil ju' ya Rasulullah." Yang mengeluarkan aku adalah rasa lapar. Abu Bakar yang terkenal memiliki 13 toko di Mekah, orang yang kaya raya. Dia sedekahkan hartanya semua demi dakwahnya Rasulullah. Tidak satu budak pun yang masuk Islam diseksa oleh yang punya, kecuali dibeli oleh Abi Bakar As-Siddiq dan kemudian dimerdekakan untuk bisa berbuat bebas mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siang hari keluar karena lapar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Mari keluar ikut saya. Jalan bersama saya." Di tengah mereka berdua berjalan, mereka berdua bertemu dengan Umar ibn Khattab. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, ma akhrajaka hadha sa'ah?" Apa yang membuatmu keluar di siang hari ini? Panas yang luar biasa. Sayyidina Umar pun bertanya kepada Rasulullah, "Dan apa yang membuat Anda keluar juga ya Rasulullah?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Aku keluar karena lapar ya Rasulullah." Kemudian dijawab oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhrajani kama akhrajakuma." Yang mengeluarkan aku di siang hari sebagaimana mengeluarkan kalian berdua di siang hari, aku keluar juga karena lapar. Yang punya surga, kekasihnya Allah, siang hari keluar dari rumahnya karena lapar. Kemudian diajak Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ke rumah salah seorang sahabat. Di situ Rasulullah dijamu, tapi beliau tidak makan terkecuali sedikit. Kemudian beliau ambilkan sedikit dari makanannya dan memerintahkan kepada sahabatnya, "Antarkan makanan ini ke putriku Fatimah binti Rasulullah. Sesungguhnya telah 3 hari 3 malam perutnya tidak kemasukan sesuatu." Kita yang duduk setiap hari di sini, gak lewat sehari semalam terkecuali perut kita bukan kenyang tapi kekenyangan. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tidak 1 hari pun pernah kenyang. Semasa dari mulai beliau dilahirkan sampai wafat, diriwayatkan tidak 1 hari pun Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kenyang. Maka dari itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau diundang oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk makan di rumahnya. Di depannya dihidangkan lauk pauk yang sangat istimewa, makanan yang sangat lezat. Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat makanan itu tersebut, dia malah nangis, meneteskan air mata. Ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Apakah kau tidak suka dengan hidangan yang aku suguhkan untukmu? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, "Aku bersumpah tidak akan masuk ke dalam perutku kecuali roti yang terbuat dari tepung dan minyak, sebagaimana makanan itu yang mengenyangkan 2 sahabatku, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatku Abu Bakar As-Siddiq." Kecintaan beliau yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah kenyang terkecuali dari roti yang tidak layak dimakan, roti yang sudah kering. Beliau tidak menjadikan tujuan hidupnya untuk mengenyangkan perut, tapi tujuan hidup beliau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang beliau lupa makan. Dan putri beliau Sayyidah Fatimah, kalau beliau mendapat makanan ketika dimasak sebelum dimakan untuk dirinya sendiri dan suaminya Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan putranya Al-Hasan wal Husain, terlebih dahulu Fatimah binti Rasulullah,
memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memeriksa apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah makan atau belum. Nabi kita yang maha kaya tapi berjuang mati-matian untuk umatnya, untuk kita yang duduk di majelis ini. Dan beliau tidak pernah sesaat pun lupa dengan umatnya. Akan tetapi kita sebagai umatnya mungkin setiap waktu kita kebanyakan lupa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya majelis-majelis maulid seperti ini yang menjadikan kita seakan-akan hadir di majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis-majelis seperti ini mengingatkan kita dengan majelis-majelis para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu mereka duduk bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa tenang, merasa bahagia karena duduk bersandingan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hayatnya pun beliau tidak rela untuk meninggal dunia terkecuali mendapat jawaban dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah sakit di akhir hayatnya, di sakit yang sudah dahsyat, sakit yang tidak menjadikan beliau tidak bisa keluar untuk melakukan salat secara berjamaah menjadi imam. Di saat-saat sakaratul maut, turunlah Israel alaihi salatu wassalam menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Israel berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, innallaha yugri'uka salam." Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepadamu. Dan beliau berkata, innahu mushtaqun biliqa'ik. Allah sudah sangat rindu ingin berjumpa denganmu ya Muhammad. Beliau menitipkan salam dan memerintahkan aku untuk mengikuti perintahmu. Jikalau kau berkehendak maka ku cabut nyawamu saat ini karena Tuhanmu sudah rindu. Akan tetapi jikalau engkau masih tetap ingin hidup di muka bumi ini, maka aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berkata, siapa yang tidak rindu dengan Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi jikalau aku wafat, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Siapa yang akan mengasuh mereka? Siapa yang akan membimbing mereka? Maka turunlah Jibril alaihi salatu wassalam membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Anni la akhdhul ummatahu abada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia tidak akan menyia-nyiakan umatmu selama-lamanya. Dan ia berkata, "Innal jannah muharramun ala sairil umam." Surgaku haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk seluruh umat. Qabla ayat huluha huwa wa ummatuh. Sebelum dia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya masuk terlebih dahulu ke dalamnya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Al-ana qarrat aini." Saat ini aku sudah bahagia. Aku merasa tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menunjuk ke atas dan memilih Ar-Rafiqil A'la. Kini saatnya aku bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengizinkan Israel alaihi salatu wassalam untuk mencabut nyawa suci beliau karena beliau juga telah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah putri tercinta beliau dan dibisikkan kalimat-kalimat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri tercinta beliau pun menangis. Kemudian dipanggil lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibisikkan yang kedua kali dan beliau tersenyum. Diriwayatkan setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Fatimah binti Rasulillah, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan ayahmu sebelum wafat sehingga engkau menangis?" Dijawab oleh Fatimah, "Ayahku mengabarkan kepadaku bahwasanya ia telah memilih untuk bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku menangis karena aku hendak berpisah dengan ayahku.
Aku menangis karena aku hendak berpisah dengan nabiku. Aku menangis karena aku hendak berpisah dengan Rasulku. Apalah artinya sebuah hidup tanpa dapat bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang membuatmu tersenyum? Yang membuatku tersenyum adalah bisikan yang kedua. Ayahku memberikan kabar kepadaku, wahai Fatimah, dari keluargaku engkau adalah orang yang pertama menyusulku. Fatimatus Zahra dikabarkan dia akan wafat dengan segera, tapi beliau tidak menangis. Beliau tidak takut, karena ketakutan akan kematian itu hanya untuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah memiliki sifat wahan. Sifat wahan adalah orang-orang yang cinta dunia dan takut akan kematian. Bagi orang-orang yang mulia, orang-orang yang cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian adalah sebuah kebahagiaan. Kematian adalah sesuatu yang akan mempertemukan dia dengan segera dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan Sayyidina Khalid ibnu Walid, setiap malam beliau hendak tidur, beliau berdoa, ya Allah, jangan kau bangunkan aku dari tidur ini. Cabutlah nyawa saya ketika saya tidur ya Allah, karena aku rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi setiap hari berdoa ingin cepat wafat, karena kematian bukan suatu misteri, bukan ketakutan untuk mereka, tapi kematian adalah perjumpaan dengan sang kekasih junjungan Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu Fatimah binti Rasulillah, Sayyidatun Nisa'il Alamin, ketika dikabarkan beliau orang yang pertama kali dari keluarga Nabi yang menyusul ayahnya wafat, beliau tersenyum bahagia karena merasa tenang. Ternyata perpisahan itu hanya sejenak, karena beliau hendak menyusul ayahnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun saat itu meminta air yang diletakkan di sebelah beliau. Ketika dicabut nyawa junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pingsan sebanyak 3 kali. Setiap bangun dari pingsannya, beliau ambil air yang ada di sebelahnya, beliau usapkan mukanya. Dan beliau berkata, inna fil mauti sakarat, sesungguhnya dalam setiap kematian itu ada sakaratul maut. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakitnya sakaratul maut untuk Muhammad, Nabi kita Muhammad, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika dicabut nyawanya, beliau merasa kesakitan ketika sakaratul maut. Bagaimana dengan kita yang duduk di majelis ini? Bagaimana ketika nanti kita dicabut nyawa kita? Alangkah dahsyatnya sakaratul maut, karena kita manusia-manusia yang banyak dosa. Berapa banyak lisan kita gunakan untuk berzikir? Mungkin lebih banyak lisan ini kita gunakan untuk mencaci, menggunjing, membicarakan orang lain. Berapa banyak mata ini memandang Al-Quran dalam sehari semalam? Lebih banyakkah mata ini memandang Al-Quran, atau lebih banyakkah mata ini untuk bermaksiat, melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Pernahkah kita duduk sejenak memikirkan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut, sehingga Nabi berkata, Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratul maut. Israel alaihi salatu wassalam berkata, ya Rasulullah, ini sudah yang paling ringan, ini hanya khusus untukmu, ini sudah yang paling istimewa ya Rasulullah. Mendengar ucapan itu, beliau menahan sakitnya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bebankanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, dan ringankan sakaratul maut mereka. Kita yang duduk di majelis ini, yang kadang sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan lupa dengan Nabi Muhammad. Beliau ketika mau meninggal dunia minta rasa sakitnya sakaratul maut kita dibebankan kepada beliau. Asalkan kita yang lupa kepada beliau tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Alangkah hinanya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kalau terlewatkan sehari semalam kita tidak bersolawat, terlewat sehari semalam kita tidak mengerjakan sunnah beliau, terlewat sehari semalam kita tidak ingat dengan peristiwa-peristiwa sejarah beliau.
lewat sehari semalam kita tidak mengajarkan sunnah-sunnah beliau kepada keluarga kita, alangkah hinanya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang melewatkan 1 minggu tanpa menghadiri majlis-majlis sholawat seperti ini. Lewat 1 bulan kita tidak merasa rugi, tidak meluangkan waktu kita menghadiri majlis seperti ini. Alangkah hinanya mereka yang mengharamkan majlis-majlis seperti ini. Alangkah hinanya mereka yang mengatakan majlis-majlis seperti ini adalah majlis-majlis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Di sini kita duduk mengingat Nabi Muhammad yang ketika sakaratul maut mengingat kita. Mengingat perjuangan beliau yang begitu suci. Merasa sakit ketika sakaratul maut tapi tidak lupa sekalipun, tidak lupa sedetik pun dengan umatnya. Sehingga keluarlah roh suci beliau, dicabut oleh Israel alaihi salatu wassalam, dibawa untuk bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau wafat, beliau masih melihat Sayyidina Abdurrahman ibnu Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu membawa siwak. Beliau melirik siwak yang ada pada Abdurrahman ibnu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, aturidu, apakah kau menginginkan memakai siwak ini? Kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepala karena beliau sudah tidak dapat berbicara. Cintanya beliau kepada siwak sehingga beliau berkata, kalau aku tidak takut membebani umatku, la amartuhum inda kulli shalah. Kalau aku tidak takut umatku terbebani, maka akan aku wajibkan, akan aku perintahkan sholat 5 waktu menggunakan siwak. Hendak wafat, beliau saking cintanya dengan siwak masih minta disiwaki. Kita sebagai umatnya, apakah kita setiap salat memakai siwak sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai? Bukankah kita harus mencintai apa yang dicintai Nabi Muhammad? Bukankah kita sebagai umatnya harus membenci apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad? Sehingga ketika dikeluarkan roh beliau dari jasadnya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang saat itu berdiri di sebelah Rasulullah, beliau jatuh, kaki beliau lemas, beliau tidak bisa berdiri karena rasa sedih yang luar biasa menimpa saat itu, menimpa keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menimpa seluruh umat Islam. Setiap hari mereka duduk bersama Nabi Muhammad. Setiap hari para sahabat datang ke masjid Nabi untuk berebut air tetesan wudhu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mereka mencari berkah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di saat itu Nabi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi lebih memilih bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala setelah beliau mendapat jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan umatnya. Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu datang ke masjid Rasulullah dan beliau kaget mendengar Rasulullah wafat, karena rasa cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah, beliau keluar ke jalan-jalan Madinah membawa pedang. Dan beliau berkata, man qala Muhammad mat adribu unukahu bisayfi. Yang berani bilang Nabi Muhammad telah wafat, akan aku penggal lehernya dengan pedangku. Beliau berkata seperti itu karena beliau merasa sangat terpukul dengan wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan di masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari hari wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan di rumah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada hari itu, sehingga datangnya tamu tidak terhitung banyaknya. Beberapa banyak suara yang masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bela sungkawa, a'dhamallahu ajrakum ya ahla bait Rasulillah. Orang-orang yang datang bertakziah atas wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak lama kemudian datang sahabat setia beliau, kekasih beliau yang menemani beliau berhijrah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau memohon izin untuk masuk ke kamar Rasulullah.
membuka penutup wajah jenazah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wajah beliau yang ditutup dengan kain dibuka oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan." Engkau tetap indah baik di masa hidupmu maupun setelah wafatmu. Tidak mengurangi ketampanan Nabi besar Muhammad, tidak mengurangi keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq membisikkan ke telinga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, udkurna inda rabbik." Ya Rasulullah, ingatlah kami semua umatmu ketika engkau berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah tidak ingat kepada kita, maka apalah artinya kita hidup di muka bumi ini. Kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq masuk ke masjid Rasulullah. Beliau naik ke atas mimbar Rasulullah dan beliau mengumandangkan khutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya saat ini Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan tidak pernah mati. Janganlah kalian keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Janganlah kalian berhenti dari beragama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Janganlah kalian menjadi umat Islam hanya karena Nabi Muhammad, karena menyembah itu hanya kepada Allah. Jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara terbaikmu menuju mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkat khutbah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, maka tenanglah hati para penduduk Madinah yang saat itu sangat-sangat sedih merasa kehilangan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keledai beliau, binatang yang tidak punya akal, ketika tahu tuannya, nabinya meninggal dunia, diriwayatkan keledai beliau yang bernama Ya'fur loncat bunuh diri ke dalam sumur kering karena tidak ingin hidup setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beliau ada yang ketika mendengar mengangkat tangannya, "Ya Allah, cabutlah penglihatan saya karena saya tidak ridha mata ini saya gunakan memandang selain memandang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan detik itu pula dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang lain ada yang mengangkat tangannya, "Ya Allah, aku tidak ridha hidup di dunia ini setelah wafatnya Nabi Muhammad." Maka detik itu juga ketika ia berdoa, maka dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jatuh menjadi seorang mayit karena doanya tidak ingin hidup setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibnu Rabah setiap hari mengumandangkan azan, mengetuk pintu kamar Rasulullah, mengingatkan Rasulullah bahwasanya waktu salat telah datang. Bilal ibnu Rabah yang selalu melazimi Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata tak kuasa lagi tinggal di Madinah setelah wafatnya Nabi, karena setiap detik, setiap saat beliau teringat dengan Rasulullah. Melihat masjid beliau ingat Rasulullah, melihat kampung-kampung di kota Madinah teringat Rasulullah, melihat tempat wudhu teringat Rasulullah ketika wudhu, melihat tempat salat mihrab teringat dengan Rasulullah, melihat kamar teringat dengan Rasulullah, sehingga ia hijrah ke Damaskus, hijrah ke negara Syam. Setelah beberapa bulan hijrah, beliau mimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpi ditanya oleh Rasulullah, "Mahadzal jafa ya Bilal? Apakah engkau tidak rindu denganku wahai Bilal? Tidakkah engkau sudi berziarah ke aku ke Madinah?" Maka ketika bangun dari tidurnya, Bilal memanggil istrinya, "Wahai istriku, berkemaslah, kita pergi ke Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kerinduanku yang sudah memuncak ingin berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di tengah perjalanan ketika Bilal ibnu Rabah melewati gunung Uhud, beliau menangis terdiam di depan gunung Uhud. Istrinya bertanya, "Malaka ya Bilal? Apa yang membuatmu menangis wahai Bilal?" Kemudian Bilal ibnu Rabah berkata, "Gunung ini mencintai Rasulullah sehingga beliau berkata dalam hadisnya, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini gunung cinta kepada kami dan kami pun cinta kepada gunung ini." Kata Bilal, "Kami pernah menunggangi gunung Uhud.
saya beserta Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kami naik di atas gunung Uhud, kemudian gunung itu saking senangnya karena bahagianya ditunggangi oleh Rasulullah, maka gunung tersebut bergetar, gunung tersebut bergoyang seakan-akan gempa. Kemudian Rasulullah menginjak-injakkan kakinya ke gunung tersebut dan berkata, "Hawin, tenanglah wahai gunung, sesungguhmu di atasmu ada seorang nabi dan berserta para sahabatnya." Maka diamlah saat itu gunung Uhud yang dikatakan oleh Rasulullah, "Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Gunung yang mencintai Rasulullah dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Bilal ibnu Rabah ke Madinah Rasulullah. Yang pertama kali beliau lakukan ketika masuk ke Madinah Rasulullah adalah berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jatuh di atas kuburan Nabi Muhammad. Beliau menangis luar biasa karena kerinduan beliau kepada sang kekasih, kepada manusia yang paling mulia, kepada seseorang yang di benaknya adalah umatnya, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai dari ziarah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Bilal ibn Rabah. Abu Bakar berkata, "Ya Bilal, adzin lana, kumandangkan adzan untuk kami. Madinah rindu dengan suaramu. Berbulan-bulan ini kota tidak terdengar suara di mana saat hidupnya Rasulullah selalu terdengar suaramu." Maka Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukannya aku menolak permintaanmu, bukannya aku tidak taat kepada khalifahku, tapi sungguh aku tidak kuasa mengumandangkan azan. Karena setiap aku kumandangkan azan, setelah azan aku turun ke kamar Rasulullah, mengetuk pintu beliau dan mengingatkan beliau, 'As-salah ya Rasulullah, telah datang waktu sholat.' Dan saat ini beliau tiada dan aku tidak bisa berazan setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya azan untuk Nabi Muhammad." Maka datanglah Sayyidina Umar bin Khattab meminta dengan permintaan yang sama. Dan beliau berkata, "Laqad ta'adzartu min Abu Bakr As-Siddiq." Aku sudah meminta uzur kepada Abu Bakar. Aku tidak bisa mengumandangkan azan setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak lama kemudian datanglah dua cahaya mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah dua kekasih yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua pemuda yang pertama kali kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua pemuda yang dua-duanya meninggal dalam keadaan syahid. Al-Imam Hasan wal Imam Al-Husain, kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua anak tersebut mendatangi Bilal dan berkata, "Ya Bilal, atu'adzin lana kama tu'adzin fi ayyami jaddana?" Bilal, bisa enggak kamu kumandangkan azan sebagaimana kamu kumandangkan di zaman kakekku dahulu? Maka Bilal meneteskan air mata karena diriwayatkan kedua cucu Nabi ini bau badannya sama persis dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari pusarnya hingga ke bawah mirip sekali dengan Rasulullah. Al-Imam Husain ibn Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dari pusarnya sampai atas kepalanya sangat mirip dengan Rasulullah. Bau badannya, wajahnya, postur tubuhnya mengingatkan Bilal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat itu beliau menangis dan berkata, "Amma kuma, kalau yang minta kalian berdua, saya tidak bisa menolak karena saya takut jikalau saya menolak kalian berdua, kelak saya ditolak oleh kakek kalian berdua, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mahabbah para sahabat Nabi kepada ahli bait Nabi yang luar biasa, cinta yang luar biasa. Para sahabat adalah pemimpin yang memberikan tahu bagaimana cara cinta kepada ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiklah Bilal ke atas mimbar, beliau kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara yang beberapa bulan hilang, penduduk Madinah yang saat itu ada di pasar, ada di dalam rumah, mereka teringat kembali dengan zaman Rasulullah. Mereka keluar dari rumah saling bertanya, Abu Ithad Rasulullah, apakah Rasulullah dihidupkan kembali oleh Allah? Apakah Rasulullah dikembalikan sebagaimana Ibnu Maryam?
Suara ini hilang setelah wafatnya Nabi dan saat ini kita mendengar lagi. Apakah Rasulullah dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka berbondong-bondong menuju masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Bilal ibn Rabah mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau jatuh pingsan, tidak dapat meneruskan azan karena teringat dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan saat itu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq memimpin salat, tidak terdengar intiqalatis salat, tidak terdengar takbiratul ihramnya, tidak terdengar sami Allahu liman hamidahnya. Yang terdengar dari mulai awal takbir adalah isakan tangis dari dada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq karena beliau teringat dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teringat dengan manusia yang wajahnya menyinari masjid dan bumi. Beliau teringat dengan manusia yang kasih sayangnya luar biasa. Beliau teringat dengan manusia yang maha sempurna. Beliau teringat dengan sang Nabi yang di akhir umurnya bertanya, adakah dari kalian yang pernah aku zalimi? Adakah dari kalian yang pernah aku zalimi? Maka sebelum aku meninggalkan dunia ini, kalian boleh mengkisosku, siapa yang aku zalimi silahkan balas. Para sahabat terdiam semuanya karena Rasulullah tidak pernah menzalimi siapapun. Kecuali satu sahabat mengangkat tangannya, ya Rasulullah, kau pernah menzalimi diriku. Maka para sahabat tersentak kaget melihat ada sahabat yang lancang berkata kalau Rasulullah pernah menzaliminya. Rasulullah bertanya, apa yang aku lakukan kepadamu? Sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, ketika engkau meluruskan saf salat dengan tongkatmu, maka engkau memukul perutku. Aku tidak salah, aku tidak keluar dari saf, tapi karena perutku yang buncit, maka engkau memukul perutku dan hari ini aku meminta qisas. Engkau memukul perutku, maka harus kupukul perutmu sebelum hari persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab yang saat itu kaget melihat sahabat yang kurang ajar di depan Rasulullah. Dia bangun mengeluarkan pedangnya dan Rasulullah berkata, "Dak ya Umar, dia punya masalah denganku, biar ia selesaikan masalahnya denganku." Rasulullah bertanya, "Mana yang aku pukul?" "Perutku ya Rasulullah." "Dengan apa aku memukul?" "Dengan tongkat yang biasa kau gunakan untuk bersandar." Maka Rasulullah memerintahkan Bilal, "Bilal, ambilkan tongkat saya di rumah putri saya Fatimah." Bilal pun berjalan ke rumah Fatimah Zahra dengan menangis. Kenapa tega ada seorang sahabat yang hendak memukul perut Nabi, sedangkan perbuatan Nabi, perjuangan Nabi untuk umatnya luar biasa. Mengetuk pintu rumah Fatimah Zahra, dibuka oleh Fatimah, ditanya, "Engkau mau apa wahai Bilal?" "Mengambil tongkat ayahmu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Fatimah Zahra bertanya, "Untuk apa tongkatnya?" Maka Bilal tidak menjawab, takut membuat sedih Fatimah binti Rasulullah. Ia kembali ke masjid Rasulullah. Ketika Bilal sampai di dalam masjid, maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata kepada sahabat yang hendak memukul Nabi, "Wahai sahabat Rasulullah, wahai saudaraku sesama Islam, kau tahu aku cinta kepada Rasulullah melebihi daripada jiwaku, dan Nabi pun juga mencintaiku. Jika kau menyakiti aku, maka sama saja kau menyakiti Nabi. Maka sakitilah aku, pukullah aku untuk pengganti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi Muhammad berkata, "Da ya Abu Bakar, tinggalkanlah wahai Abu Bakar, ini orang punya urusan dengan saya." Berdirilah Umar bin Khattab, "Pukullah saya untuk gantinya Nabi Muhammad." Rasul pun melarang, "Ya Umar, ini bukan urusanmu." Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib, "Pukullah aku sebagaimana gantinya Rasulullah. Bukankah jikalau seseorang tidak bisa melunasinya maka jadi kewajiban keluarganya? Aku keluarga Nabi, pukullah aku, qisaslah aku, pengganti daripada Rasulullah." Maka Rasulullah melarang Imam Ali bin Abi Thalib dan bangunlah Al-Imam Hasan wal Husain. Kedua cahaya mata Rasul ini berkata kepada sahabat yang hendak memukul Rasulullah, "Apakah kau dengar bahwasanya Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, siapa yang menyakiti kami berdua, sesungguhnya mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sakiti kami, pukullah kami, karena ketika engkau memukul kami, engkau sama saja juga menyakiti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan Rasul pun melarang Al-Imam Hasan wal Husain yang saat itu masih kecil. Diberikan tongkat tersebut kepada sahabat.
Kata Rasulullah, di mana aku memukulmu? Di perut ya Rasulullah. Dan ketika itu pakaianku terangkat, terbuka sebagian daripada perutku, sehingga tongkatmu bukan menempel di pakaianku tapi menempel di kulitku. Maka detik itu juga diangkat pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan ketika beliau mengangkat pakaiannya maka terlihat simbol kenabian beliau yang mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Dan ketika perut beliau sudah terbuka, di atas aurat beliau bukan termasuk dari aurat, maka sahabat yang hendak memukul Nabi tadi kemudian langsung memeluk Nabi, menciumi kulit Nabi, dan beliau berkata, bukan untuk ini aku memukulmu ya Rasulullah, tapi sengaja aku berbuat ini agar kulitku dapat menempel dengan kulitmu sebelum engkau dikebumikan, sebelum engkau wafat dan dikebumikan bersanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang luar biasa sampai menjadikan sahabat ini bersusah payah untuk menempelkan kulitnya dengan kulit Nabi besar Muhammad. Dan saat itu juga Rasulullah berkata, karena kulitmu telah menyentuh kulitmu, kulitmu telah menyentuh kulitku, maka kulitmu diharamkan dari siksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena menyentuh. Bagaimana dengan kita yang duduk di majelis ini berjam-jam, kita duduk untuk Nabi Muhammad, kita disebut sama Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup, ikhwani, saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanak ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, kalian sahabatku, saudaraku adalah umat di akhir zaman. Mereka yang bersusah payah mengeluarkan hartanya untuk diriku, akan tetapi mereka tidak melihatku. Alhamdulillah, walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita digolongkan sebagai saudara-saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, berkat majelis maulid ini terimalah kami menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Tumbuhkan rasa cinta beliau di hati kami. Tanamkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau tanamkan pada keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang engkau ridhai. Jadikan majlis pada malam hari ini majlis yang engkau ridhai, sehingga tidak berdiri dari majlis ini terkecuali kau hapus segala dosa-dosa kami. Kau sucikan buku catatan amal kami, dan jagalah kami agar tidak berbuat sesuatu yang menyedihkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga lisan kami agar tidak berdusta ya Allah. Jaga mata kami tidak memandang maksiat ya Allah. Jagalah hidung kami agar tidak berbau yang maksiat ya Allah. Jagalah telinga kami agar tidak mendengar sesuatu yang Engkau murkai ya Allah. Jagalah tangan kami, jagalah kaki kami, jagalah kemaluan kami, jagalah seluruh tubuh kami dari segala sesuatu yang Engkau haramkan dan Engkau murkai ya Allah. Jadikan mata ini selalu memandang wajah para alim ulama. Jadikan wajah ini selalu memandang kitabmu Al-Quranul Karim. Jadikan lisan ini selalu basah berzikir, mengucap asmamu, berzikir bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahlah dalam hati kita gemar menghadiri majlis-majlis seperti ini. Jadikan kita cinta dengan majlis-majlis salawat, cinta dengan majlis-majlis maulid. Ya Allah, saudara-saudara kami yang hingga saat ini belum mengetahui keutamaan majlis seperti ini, maka berkat majlis maulid ini bukalah pintu hati mereka ya Rabb. Jangan kau haramkan mereka untuk mendapatkan keberkahan majlis ini. Berikanlah hidayah kepada mereka sehingga mereka dapat merasakan kelezatannya majlis-majlis seperti ini, sebagaimana Engkau berikan kelezatan-kelezatan itu kepada para pendahulu-pendahulu kami. Ya Allah, kami yang duduk di majelis ini rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah mata kami di dunia sebelum akhirat, memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Ya Rabb, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, istri-istri kami, ayah ibu kami selalu berjalan di jalannya Nabi Muhammad, berjalan di jalannya sunnah wal jamaah, berjalan di jalannya para leluhur kami, tidak keluar dari jalur tersebut. Hidupkan kami dalam keadaan Islam wal iman, matikan kami juga dalam keadaan Islam wal iman, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan kami mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringankan sakaratul maut kami sebagaimana Engkau ringankan kepada orang-orang yang Engkau cintai. Ya Rabb, kami yang duduk di majlis ini rindu ingin berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat majlis pada malam hari ini, izinkan kami di tahun yang akan datang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Baitullahil Haram,
dapat menunaikan segala kewajiban-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau ridhai, hamba-hamba yang Engkau muliakan, hamba-hamba yang Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, hamba-hamba yang Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan Kau bangkitkan kami di barisan Nabi besar Muhammad, di barisan para sahabat, barisan para keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil awalat ma'ahum wa fihim fi daril dhih wal akhirat. Allahumma ja'al fi jam'ina hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.